Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Teh Tahirinisa Arya Putri dengan NIM 141220380. Nah, di sini aku bakalan ngebuat UAS eh, dengan matkul analisis industri nih. Nah, kemarin kita tuh dikasih tugas UAS sama Pak Afid sendiri untuk menganalisis beberapa perusahaan nih. Yang pertama itu ada perusahaan Rasa.ing. Nah, perusahaan Rasa.ing ini adalah perusahaan yang ingin masuk ke dalam industri kuliner rumahan atau home-based food business di Indonesia. Tapi di sini itu karena banyaknya ribuan pemain kecil, itu tanpa pemain pasar itu kita tuh disuruh untuk em, memberikan strategi apa tuh yang paling tepat untuk Rasa.ing ini. Nah, yang pertama kita di sini harus menganalisis industrinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus menganalisis tentang ancaman pendatang baru. Nah, ancaman pendatang baru ini tergolong tinggi. Nah, karena adanya modal yang rendah, terus juga mudah untuk memulai usaha kuliner rumahan. Nah, terus yang kedua yang kita bisa analisis itu tentang kekuatan pemasok atau supplier nih. Nah, di sini tantangannya itu sedang kerendah karena banyak alternatif lain untuk kita mendapatkan bahan baku di pasar-pasar yang termasuknya lebih murah gitu. Terus next di sini ada kekuatan pembeli atau customer. Di sini tergolong tinggi karena konsumen loyal itu terhadap vendor lokal itu mudah banget berpindah dan mudah banget mereka tuh kayak em, ber berpindah-pindah gitu. Terus yang keempat itu ada ancaman produk substitusi. Nah, di sini bisa tergolong tinggi karena banyak banget loh pilihan makanan rumahan seperti kayak street food atau restoran ataupun delivery-delivery gitu. Terus yang terakhir itu ada persaingan industrinya. Nah, di sini persaingan industrinya itu tergolong sangat tinggi dikarenakan ada banyak lebih dari 75.000 usaha dan di situ tuh usahanya tuh nggak ada pemimpin pasar yang dominan gitu loh. Oke, terus next kita alih ke strategi yang tepat untuk industri rasa.ing ini. Nah, karena industri ini tuh sangat terfragmentasi, strategi yang paling tepat itu ada dua. Yang pertama ada fokus differentiation. Di sini fokus uh, Rasa.id ini harus fokus terhadap segmen-segmen tertentu. Contohnya kayak karena dia makanan rumahan ya, contohnya kayak makanan rumahan yang tergolong sehat atau makanan-makanan rumahan yang lokal gitu-gitu. Terus yang kedua ada platform Ergator. Nah, di sini Rasa.id ini harus membangun platform seperti Tokopedia ataupun mereka tuh harus membuat kayak pesanan antar pesanan antar delivery kayak daftarkan ke Gojek atau Grab atau ke Shopee Food nih. Nah, terus next untuk tahapan implementasinya nih. Yang pertama itu dari 0 sampai 6 bulan itu kita di sini memfokuskan tentang market market penetration dan validasi. Dan di sini targetnya itu Rasa.id harus mendapatkan 50 mitra UMKM masakan rumahan. Contohnya bisa membuat cabang di satu tempat yang besar atau satu wilayah yang besar seperti Jabodetabek ataupun bisa ke kota-kota kecil kayak Jogja atau Solo atau manapun itu. Terus di sini Rasa.id ini juga harus bisa membangun platform digital seperti mobile app atau web untuk katalog dan pemesanannya nih. Terus yang ketiga di sini Rasa.id ini bisa membuat sistem rating atau review untuk menciptakan kepercayaan pelanggan. Nah, di sini bisa banget nih, bisa didaftarkan ke Google gitu. Nanti di Google kan ada sistem review dan rating gitu kan. Nah, Resto.id ini bisa menggunakan itu. Terus, next, yang terakhir itu adalah branding. Rasa.id ini harus memiliki branding yang kuat untuk perusahaannya sendiri. Contohnya nih, kayak Rasa.id adalah rasa rumahan yang lokal gitu. Terus next, untuk 6 sampai 18 bulan ke depan, kita fokus ke skal- skala scalability dan differentiation. Nah, di sini Rasa.id ini itu harus kurasi produk atau
fokus pada kategori-kategori unggulan. Contohnya, karena rasa.ind ini fokus kepada masakan rumahan, jadi rasa.ind ini harus fokus kepada masakan rumahan yang menjadi unggulan di um, produk dari industri dia nih. Nah, terus bisa yang kedua bisa warehouse mikro untuk logistik barter order. Nah, di sini bisa menggunakan warehouse produk karena lebih mementingkan efisiensi pengirimannya. Terus yang ketiga itu bisa menambahkan fitur subscribe. Nah, fitur subscribe itu contohnya nih, kayak rasa.ind ini karena dia masakan rumahan, rasa.ind ini bisa membuat layanan catering harian untuk para mahasiswa atau para pekerja-pekerja gitu. Nah, next, untuk fase yang ketiga, yaitu di 18 sampai 36 bulan, Rasa.ind ini bisa banget fokus kepada dominasi dan juga ekspansi nasional. Nah, Rasa.ind ini bisa ekspansi ke 3 kota-kota besar. Contohnya kayak Surabaya atau manapun itu, yang penting kota-kota besar untuk memperluas cabangnya mereka. Terus, yang kedua bisa mengembangkan merek white label. Contohnya, dengan Rasa.ind Signature. Itu bisa um, menumbuhkan produk eksklusif buatan mitra-mitra. Jadi kalau misalnya kita membuat cabang, itu rasanya tetap sama, walaupun ada di kota-kota yang lain. Yang terakhir, itu bisa dengan model finansial digital. Nah, itu adalah dengan cara standar operasional mitra kuliner rumahan. Jadi kita bisa memberikan mitra-mitra seperti itu. Oke, the next, itu kita bakalan bahas tentang asumsi strategis di awalnya. Nah, asumsi strategis di awalnya itu Rasa.ind itu bisa memberikan target yaitu 50 vendor mitra terkurasi, yaitu dengan cara Rasa.ind ini bisa membuat cabang-cabang atau membuat rumah makan atau vendor-vendor yang lain itu 50 minimal. Terus dengan target transaksi yaitu 40 pesanan per vendor dan per hari. Jadi setiap vendor itu harus memiliki 40 pesanan minimal per harinya. Terus harga rata-rata makanan di Rasa.ind itu dengan harga jual 25.000 nih. Terus juga untuk komisi Rasa.ind itu adalah 15% per transaksinya sendiri. Next, untuk ke modal awal. Nah, di modal awal ini, mungkin di sini kita hitungkan untuk 6 bulan pertama nih. Yang pertama kita bisa mengalokasikan itu ke pengembangan platform seperti app atau web. Itu dengan estimasi biaya 150 juta. Terus untuk tim awal seperti CEO, operasional, QC, itu di 6 bulan pertama itu 50 juta untuk 4 orang. Jadi sekitaran 1,200 miliaran. Terus untuk marketing dan brandingnya itu dibutuhin banget sekitaran 200 juta. Terus untuk legalitas, sertifikat produk, dan juga untuk POM itu sekitar 50 jutaan. Terus untuk komponen yang selanjutnya itu ada biaya operasional dan juga gudang-gudang ringan, itu sekitar 150 juta. Nah, dari total-total awal, ini modal awal yang diperlukan untuk 6 bulan pertama dari di Rasa.ind ini, yaitu 1,750 miliar. Oke, next untuk forecast pendapatan bulanannya, itu untuk transaksi per hari, yaitu kan tadi ada 50 vendor dengan 40 pesanan dan dengan harga per porsinya itu ada 25.000. Dan di sini dihargakan 50 juta per harinya. Terus untuk komisi 15%-nya yaitu 15 dikali 50, dikali juga untuk 30 hari, yaitu 1 bulan. Yaitu mendapatkan sekitar 225 juta. Terus untuk biaya operasional per bulannya, yaitu seperti gaji, server, kurasi, QC, itu kita kurangi 100 juta. Jadi
kira-kira untuk forecast pendapatan bulanannya itu ada di 125 juta. Nah, untuk BEP-nya itu eh, 1,75 tadi kita bagi dengan 125 juta itu adalah menjadi 14 bulan. Jadi ibaratnya untuk ke 14 bulannya itu Rasa.id akan mendapatkan BEP atau break even point-nya. Nah, terus di sini untuk value proposition itu Rasa.id bisa kurasi produk itu dengan cara konsumen itu percaya dengan kualitasnya tuh terjamin gitu. Nah, terus bisa juga dengan enabler UMKM yaitu dengan vendor rumahan itu dibantu distribusi dan juga digitalisasi. Terus lain-lain juga nih. Oke, next untuk em, yang kedua. Yang kedua itu ada Voltizen. Voltizen ini adalah startup yang menawarkan stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau EV di daerah-daerah perkotaan hingga pedesaan. Nah, industri kendaraan listrik di Indonesia itu kan sedang berkembang pesat ya. Namun di sisi lain itu juga ada ketidakpastian ke arah regulasinya. Terus di sini Pak Hafid itu meminta kita untuk um, membikin gimana sih kalau Voltizen ini ingin menjadi startup yang tumbuh 120% years on years-nya. Oke, di sini aku bakal bahas tentang analisis pastelnya. Analisis pastel. P. Yang pertama ada P. P itu politikal. Nah, di sini untuk politikalnya itu pemerintah itu mendukung banget transaksi kendaraan listrik sesuai Perpres nomor 55 2009 nih. Tapi di politikal ini ada ketidakpastian dalam intensif dan juga tarif listrik khusus EV. Oke, next ke ekonomi. Ekonomi sendiri itu pertumbuhan ekonomi. Di sini nilai plusnya itu adalah pertumbuhan ekonomi itu mendorong adopsi kendaraan baru. Tapi di sisi lain, tentang ekonomi sendiri itu ada investasi awal yang tinggi untuk infrastruktur chargingnya sendiri. Next untuk S atau sosial kultural. Nah, di sini itu eh, nilai plusnya itu adalah kesadaran masyarakat itu tuh mulai meningkat tau. Terus tapi di sisi lain itu masyarakat pedesaan tuh masih awam banget terhadap EV itu kayak mereka tuh masih nggak tahu tuh tentang apa mobil listrik, tentang apa EV gitu-gitu. Terus untuk T-nya atau teknologi itu nilai plusnya adalah perkembangan teknologi baterai sekarang tuh bisa fast charging gitu loh. Nah, tapi untuk di sisi lain itu ada ketergantungan dalam pada standar teknologi asing kayak CCC atau yang lain-lain. Terus untuk E-nya atau environmental itu nilai plusnya adalah EV ini mendukung pengurangan emisi karbon. Tapi di sisi lain ada kita lihat untuk environmentalnya itu adalah sumber listrik PLA-nya itu masih didominasi dari energi fosil, jadi masih belum terbarukan gitu. Nah, yang terakhir ada L atau legal. Di sini ada regulasi SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di ESDM. Nah, tapi di sisi lain itu ada ketidakpastian harga jual listrik ke konsumen itu masih dibatasi oleh PLN nih. Oke, untuk strategi kompetitif jangka panjangnya nih. Yang pertama, untuk 0 sampai 12 bulan, di sini bisa menggunakan strategi penetrasi awal. Nah, di sini em, bisa membangun 50 sampai 100 titik SPKLU di kawasan urban strategis seperti mall, kantor, ataupun apartemen-apartemen gitu. Nah, terus di sini juga bisa menggunakan pilot project dengan charging station di rest area. Kayak contohnya di rest area di daerah Jawa ataupun di daerah Sumatera. Terus yang terakhir bisa edukasi pasar dan juga kerjasama dengan komunitas EV lainnya. Oke, next untuk 1 sampai 3 tahun ke depan itu dengan strategi ekspansi skala nasional. Yaitu pertama dengan kemitraan B2B atau kerjasama dengan Pemda, perumahan developer, dan juga hotel-hotel.
Terus yang kedua ada kembangkan model French SPKLU atau mitra lokal kayak pemilik tanah gitu. Nah, terus yang terakhir bisa bundling langganan dengan produk F baru. Kayak contohnya kita bisa bundling langganan dengan BYD atau Hyundai atau mobil-mobil listrik lainnya. Terus di sini kita bisa pakai diferensiasi teknologi dan layanan. Nah, di sini bisa dengan aplikasi Voltizen ini itu bisa dengan meningkatkan soal reservasi charging, monitor, dan juga loyalty point. Nah, terus yang kedua bisa dengan teknologi fast charging, yaitu dengan um, 60 sampai 120 kW dan solar power SPKLU di daerah-daerah terpencil itu biar meminimalisir mobil-mobil listrik itu tuh berhenti mendadak di wilayah-wilayah terpencil gitu. Terus bisa juga dengan menggunakan platform AI untuk loading balance dan previdence maintenance-nya sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah keunggulan biaya atau cost advantage. Nah, di sini Voltizen itu bisa bangun hub charging mikro alih-alih satuan besar untuk capex efisiensi. Nah, terus yang terakhir itu ada bisa Voltizen ini berkolaborasi dengan PLN untuk tarif listriknya tuh grosir gitu, dengan harga grosir. Jadi nggak terbatas lagi oleh PLN nih. Oke, next untuk asumsi bisnisnya. Di sini untuk estimasi modal awalnya. Nah, asumsi bisnisnya itu biaya satu unit SPKLU fast charging untuk tegangan 60 kW itu kurang lebih adalah 350 juta. Terus kita di sini Voltizen ini bisa mematok tarif pengisian dengan harga 2.500 per kWh rata-ratanya nih ya. Terus untuk rata-rata 20 pengisian per hari itu bisa dengan dikali 25 kWh nih. Nah, di sini targetnya itu adalah 100 SPKLU itu aktif di tahun pertamanya. Untuk perkiraan modal tahun pertama untuk 100 titik 100 titik SPKLU di sini ada 100 unit SPKLU fast charging dengan 60 kW itu bisa dibilang 35 nol 6 gitu 09 piro is miliar nih. Iya. Oke. 35 miliar nih. Terus untuk instalasi dan listrik PLN-nya di 100 titik itu bisa dengan 10 miliar. Terus untuk aplikasi dan juga platform digitalnya itu bisa dengan 1 miliar dan gaji tim untuk 20 orang ya, untuk 20 orang terlebih dahulu yaitu 3,600 miliar. Terus untuk marketing dan edukasi pasar itu bisa dengan 200 miliar dan juga biaya legal dan sertifikat dan juga lain-lain pokoknya untuk ngurus tentang legalasi Voltizen ini bisa dengan 400 miliar. Terus 400 juta, sorry, 400 juta. Jadi total investasi awalnya itu adalah 52 triliun. Next, untuk forecasting pendapatannya itu yaitu konsumsi per harinya. Contoh nih, ada 20 transaksi dikali 25 kWh dikali 2.500 per kWh-nya kan. Nah, jadi di sini dihitung adalah 1.250.000 per stasiun dan per harinya. Nah, dengan totalan 100 stasiun itu dikali dengan 1.250.000 dikali lagi 30 hari dikali lagi 12 bulan karena kita hitung ke dalam 1 tahun yaitu dengan harga dan mendapatkan totalan senilai 45 miliar. Nah, margin operasionalnya itu adalah 40% setelah biaya listrik atau maintenance dan juga sewanya. Nah, berarti laba kotor yang diterima oleh Voltizen sendiri itu sekitaran kurang lebih 18 miliar di tahun pertamanya. Nah, untuk mencapai pertumbuhan 120% years on years, itu Voltizen itu perlu menambah 220 titik SPKLU di tahun kedua menjadi 320 nih. Dan terus berekspansi ke kota lapis kedua dan pedesaan berbasis demand dan mitra lokal.
Nah, untuk pertumbuhan eh, 120% years on years-nya tadi itu di tahun pertama yaitu jumlah SPKLU-nya itu adalah 100 dengan estimasi pendapatan itu sekitar 45 miliar. Terus untuk tahun kedua itu jumlah SPKLU-nya ditambah menjadi 320 menjadi pendapatannya 99 miliar. Terus untuk tahun ketiga itu ditambah lagi dengan 220 menjadi 700 lebih itu dengan estimasi pendapatan 220 miliar. Nah, kunci sukses dari Voltizen ini yang pertama itu bisa dengan kemitraan strategis seperti PLN, BUMN, Pemda, dan developer-developer lainnya. Terus yang kedua bisa dengan teknologi dan efisiensi kayak fast charging, app integration, AI gitu-gitu. Terus yang ketiga itu dengan model hybrid atau kombinasi SPKLU owner dengan franchise dan juga komunal. Dan yang terakhir itu bisa layanan berbasis komunitas, yaitu dengan cara charging, bisa dengan dia membuka SPKLU dengan coffee shop, warung, atau lain-lainnya deh. Dan sekian presentasi tentang tugas UAS analisis industri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.